Halo, saya Hanung Bramantyo. Welcome to MD Interview. Di saat saya kesakitan, dia juga memaksa saya untuk meninggalkan rumah sakit. Saya minta keadilan bukan cuma buat saya. Tapi kenapa justru malah seperti saya yang dipojokkan, Pak? Film Laura ini menceritakan tentang apa? Tentang kisah kehidupannya seorang perempuan yang sangat memiliki masa depan yang sangat ceria sekali, yang sangat cerah sekali. Tiba-tiba dia harus dihadapkan pada sebuah kecelakaan yang akhirnya kemudian membuat dia tidak bisa bergerak, lumpuh, tapi dia tetap punya optimisme di dalam hidup. Harus terus menciptakan senyum, harus terus menciptakan gairah hidup, harus terus mengatakan bahwa aku tidak apa-apa, aku tidak apa-apa. Itu, ya Allah, itu berat sekali sebetulnya. Dan saya memutuskan membuat film ini karena itu. Karena ini memang kisah tentang bagaimana orang ini menginspirasi betul saya, orang yang seusia udah hampir kepala 5 begini, sudah memiliki anak begini, masih tergedor dengan spirit yang semangat yang sangat luar biasa dari seorang Laura. Ceritakan awal mula Hanung Bramantyo menerima proyek film Laura ini. Pada saat saya menerima film ini, saya kemudian bertanya di dalam hati saya bahwa serius nih Pak Manoj mau membuat film ini. Menampilkan sesuatu kisah remaja tapi berat sekali untuk kemudian ditonton, dibaca aja udah berat sekali. Apalagi nanti kemudian ketika ditonton. Tapi kemudian itu yang menjadi tantangan buat saya, gimana caranya sesuatu yang berat ini bisa menjadi yang sangat entertain, tidak membuat penonton itu kemudian menjadi depresi, tapi tetap punya nilai sesuatu hal yang besar di dalam hidupnya ketika keluar dari menonton film ini. Kemudian setelah itu, sesuatu hal yang berat ini saya sampaikan kepada aktor-aktor saya, khususnya kepada Manda. Kehadiran Laura itu masuk di dalam diri dia, sehingga kemudian dia sampai gemeteran, dan saya yang melihat di monitor menjadi saksi pertama kali sebelum penonton semua melihatnya bahwa apa yang saya lihat itu bukan Manda lagi, tapi yang saya lihat itu adalah Laura. Itu yang sepanjang karir saya di dunia film, yaitu Manda melakukan itu dengan sangat luar biasa. Dan itu yang membuat saya akhirnya yakin betul bahwa penonton nanti akan merasakan seperti halnya yang saya rasakan di lapangan, tersentuh sekali akan melihat kehadiran betul-betul Laura yang saya rasakan ini. Seperti apa Hanung Bramantyo membangun setiap karakter di film Laura? Mereka bukan vlogger. Amanda bukan vlogger, terus kemudian Kevin apalagi, terus Carissa juga seperti itu. Jadi saya mau mengajak mereka masuk di dalam sebuah dalam sebuah dunia sosial media yang mana Laura itu pada saat dia di depan kamera vlognya dia bisa bisa sangat akrobat kata-kata, bisa sangat luar biasa sekali ketika menyampaikan sesuatu, menyampaikan pikirannya menjadi dirinya sendiri. Dan itu yang harus yang saya minta kepada mereka untuk mempelajari itu. Jadi pelajari pola pikirnya Laura lewat apa? Lewat vlog-vlognya itu. Dan mereka melakukan itu dengan luar biasa. Jojo, Kevin Ardilova, pada saat dia memerankan tokoh fiksi bernama Jojo ini pun juga dia tidak main-main. Yang membuat saya kagum dengan Kevin adalah pada saat dia sikap dia kritis, dia selalu bertanya, Mas ini bagaimana, Mas itu bagaimana, kalau saya bikin begini gimana, kalau saya bikin begitu seperti apa. Di film ini kalian akan melihat Kevin Ardilova berakting seberbeda mungkin dari film-film dia sebelumnya. Carissa yang saya sangat memahami karakter perjalanan karirnya dia, ini mungkin film pertamanya dia ketika memerankan seorang tokoh yang masih ada. Bagaimana saya melihat bagaimana Carissa selalu nempel di dalam diri Iren dan mencoba untuk mengambil jiwanya Iren agar dimasukkan ke dalam diri dia. Itu saya melihat betul karena itu yang saya mau, itu yang saya minta kepada aktor-aktor itu. Itu yang saya kasih kepada pemain-pemain saya. Film Laura dipersembahkan untuk siapa? Film Laura saya persembahkan untuk anak-anak ABG, anak-anak muda, kalian yang memiliki umur yang masih panjang ini, agar supaya setiap detik, setiap menit harus kalian isi dengan sesuatu hal yang punya arti buat hidup kalian.
Dia hidup menjalani kehidupannya hanya dengan terbaring. Itu sisa-sisa hidupnya. Tuhan sudah menyatakan, mentakdirkan, lo cuma hidup di atas kasur. That's it. Duniamu hanya di atas bantal, di atas kasur. Titik. Dan dia bisa menghadapi itu dengan senyuman, dengan memberikan vibe kebahagiaan buat orang-orang yang ada di sekelilingnya, buat mamanya, buat adik-adiknya, buat papanya, buat kakaknya. Jadi ini film buat kalian, agar supaya kalian tuh menghadapi hidup tidak sembarangan dan tidak membuang-buang waktu. Ini mati rasa lo sementara doang, ntar juga normal lagi. Ya artinya sosok ini adalah sosok Laura. Ya kan sekuat-kuatnya manusia kalau ngadu ke siapa? Kalau selain Tuhan.